Shalom. Salam Bapak Ibu. Shalom. Sukacita kita bersama, kita masih dipercayakan oleh Tuhan untuk melanjutkan pelayanan sampai dengan detik ini, bahkan dalam konteks pelayanan di PPA. Hari ini kita boleh memasuki awal tahun fiskal yang baru. Tapi kita bersyukur kepercayaan itu Tuhan masih letakkan di atas kuda kita masing-masing. Kami sebagai gembala sidang, sebagai komisi, sebagai staff, mentor, tutor. Karena itu mari kita mempersiapkan hati batin kita untuk kita mendasari seluruh perjalanan kehidupan pelayanan kita di tahun fiskal yang baru ini dengan ada di dalam ibadah. Dan kita akan mengawali seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini dengan memuliakan nama Tuhan dari pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita mau berdiri semua. Dengan penuh sukacita. Pertolongan bagi kita dalam ibadah awal pelayanan tahun fiskal yang baru PPA Talitatum GKS Jemaat Mata, datangnya dari pihak Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tetap setia dengan karya ciptaannya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara. Bila kulihat bintang gemerlapan dan ku
dan pelayanan kami masing-masing. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami sampai dengan saat ini untuk melanjutkan hidup dan pelayanan kami. Terlebih khusus lagi, kami boleh ada dalam persekutuan ibadah bersama keluarga besar PPA Tali Tepung GKS Jemaat Mata. Kami sebagai gembala sidang, sebagai komisi-komisi, sebagai staf, mentor, tutor PPA, kami boleh bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang masih memperkenankan kami untuk melanjutkan pelayanan. Kepada kami semangat baru, motivasi yang benar di dalam melanjutkan pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Kiranya dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan, bahkan dengan hikmat dan pengertian yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua, pada akhirnya akan menolong kami untuk tetap memahami maksud dan kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidup dan pelayanan ini. Karena itu Bapa, berfirmanlah, kami pun telah siap selesaikan pekerjaan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tema renungan kita hari ini adalah pelayanan yang berharga. Pelayanan yang berharga. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus, satu hal penting yang tidak boleh kita lupakan dalam melakukan tanggung jawab pelayanan itu adalah motivasi. Sekali lagi, satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam melakukan tanggung jawab pelayanan, apapun, pelayanan apapun itu bentuknya, itu adalah motivasi. Dan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Disebut sesama itu mulai dari bayi sampai dengan yang lansia. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa Allah di dalam Yesus Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, sudah terlebih dahulu melayani kita. Jadi kalau dan juga ada kunjungan-kunjungan yang harus kita lakukan pada setiap kesempatan, ya. Menolong anak-anak dari kekerasan, ya. Jadi menolong anak-anak dari kekerasan ini tidak hanya saja berlaku bagi SPA, tetapi itu semua berlaku bagi kita semua sebagai mentor-mentor, ya, yang lebih intens lagi bersama-sama dengan anak selama anak-anak bersama-sama dengan kita. Ya, yang kedua, gangguan atau ketidaknyamanan. Gangguan, ya. Di sini bukan gangguan-gangguan yang bersifat mistis atau apa, ya. Lebih kepada ketidaknyamanan anak-anak di dalam rumah. Seperti yang sudah disampaikan tadi, kita bilang anak-anak ini nyaman, ya. Mereka tertawa-tertawa saja. Tetapi sesungguhnya mereka mengalami hal-hal yang tidak baik dalam rumah tangga mereka, ketidaknyamanan, ya, atau gangguan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bullying. Ya, ada anak-anak PPA kita mungkin yang memiliki keterbatasan fisik, ya, atau juga pendengaran mereka, penglihatan mereka, ya, yang tidak baik oleh karena mereka lahir mungkin tidak normal, dan kemudian juga mungkin mereka mengalami jatuh, pernah kecelakaan, atau juga mengalami sakit-sakit yang membuat mereka mengalami hal-hal yang tidak sempurna secara fisik. Maka itulah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai mentor untuk kita lebih lagi memiliki tanggung jawab bagi anak-anak kita. Nah, oleh karena ini, orang tuanya ini, kemudian kita tidak mengasihi mereka, ya, kunjungan biar untuk masuk sekolah, biar untuk masuk PPA, biar sudah. Kita juga bantu untuk mengontrol mereka, tidak hanya saja melihat absen atau kehadiran mereka, tetapi lebih dari bentuk kita mengasihi mereka. Seperti yang Ibu Pendeta sampaikan tadi, kita harus melayani mereka dengan kasih Tuhan. Kemudian dilindungi. Ketika mereka berada pada situasi mereka menangis pun juga kita harus ada, ya. Ketika mereka juga berada dalam pergumulan, kita ada. Dan ketika mereka juga berada dalam kekerasan, maka kita pun juga patut untuk melindungi mereka. Yang kedua, anak-anak memiliki jaminan yang layak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi dengan baik dalam keluarga, sekolah, dengan kawan sebaya, dan dalam masyarakat yang luas. Jadi
pola didikan yang kita tanam di PPA itu juga akan menghantar mereka sehingga mereka memiliki kualitas hidup, pola pikir, bahkan sikap yang baik ketika mereka berada pada kelompok-kelompok yang kecil, bahkan di sekolah, kemudian dalam masyarakat yang luas. Yang ketiga, anak-anak terbebas dari kekerasan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua kita sebagai staff mentor, mari kita bergandengan tangan untuk kita lebih lagi mengasihi anak-anak dan mencintai mereka dengan segala yang kita punya, sehingga berakhirnya anak-anak kita lebih lagi kita kenal. Dasar hukum perlindungan anak ada 2 poin yang bisa saya angkat di sini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup tumbuh kembang anak. Jadi Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.